pada kesempatan ini mohon izin saya ingin menyampaikan diskusi ya mengenai ASI eksklusif untuk pencegahan stunting. Jadi ternyata stunting itu bisa dicegah dengan mudah, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif. Bagaimana prosesnya, bagaimana sih apa sih memang yang diberikan oleh ASI eksklusif sehingga bisa memberikan pencegahan stunting? Mari kita sama-sama lihat jawabannya ya. Ya, jadi tadi juga seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Wilda, bahwa kasus stunting di Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia. Ya, jadi seluruh dunia yang banyak itu Indonesia nomor 4. Berarti Indonesia lumayan banyak nih kasus stuntingnya ya. Kemudian ketika Hari Anak Nasional bisa dibilang 28 dari 100 anak-anak di Indonesia masih mengalami stunting. Ya, itu. Jadi memang stunting ini menjadi masalah serius yang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk diatasi bersama. Kenapa? Karena stunting itu memiliki dampak yang banyak ya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Wilda. Jadi ada kondisi yang tidak bisa kita ubah kembali. Misalnya biasanya stunting itu bisa stunting sendiri, bisa juga dia beriringan dengan kasus gizi buruk ya. Yang mana kalau ketika anak sudah mengalami gizi buruk akan ada kerusakan pada jaringan tubuhnya dan itu bisa bersifat tidak bisa kembali lagi. Jadi walaupun nanti kelak mendapatkan pengobatan normal status gizinya, tetapi akan ada kekurangan-kekurangan pada dirinya yang tidak bisa diubah kembali. Oleh karena itu pemerintah sangat menyoroti serius kasus-kasus kurang gizi ini, salah satunya yaitu stunting. Jadi stunting masih menjadi masalah gizi utama yang sedang ditangani oleh pemerintah. Nah, ini adalah data yang jadi ada yang namanya riset kesehatan dasar. Di sini kita bisa lihat di Indonesia itu kasus stunting itu masih tinggi ya. Saya nggak kelihatan tuh berapa persen ya. Ada berapa belas persen ya. Ya, jadi di seluruh Indonesia untuk kasus stunting sendiri itu paling banyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 26,7%. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2018 yang lalu. Sementara kita, yaitu Provinsi DKI Jakarta, itu kita bisa lihat di situ ya, untuk kita untuk pendek itu 11,5%. Untuk dari sisi angka itu tidak paling banyak, tetapi tidak sedikit juga. Gitu. Jadi memang masalah stunting di DKI Jakarta, di tempat tinggal kita, itu masih juga sebagai masalah gizi yang memang harus kita soroti ya, karena memang dampaknya itu sangat berbahaya. Oke, itu tadi tentang stunting ya. Jadi bahwa stunting itu adalah masalah serius yang harus ditangani bersama. Oleh karena itu pemerintah menggandeng seluruh sisi akademis, sisi kader, terutama kader ya. Kader itu kan berhubungan langsung dengan masyarakat dan juga karena kenal dengan masyarakat pun lebih mendengarkan ya dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal gitu. Jadi peran kader di sini sangat besar untuk bersama-sama menyelesaikan masalah stunting di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Oke, ini untuk ASI. Jadi tadi kan sudah disampaikan ternyata ASI itu bisa bermanfaat untuk mencegah stunting gitu. Memangnya apa sih yang ada pada ASI kok bisa dia mencegah stunting padahal kan cuma ASI gitu ya. Ya, jadi ASI itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh payudara ibu berupa makanan alamiah yang diproduksi sejak masa kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang sejak masa hamil itu sudah keluar ASI
gitu. Tapi ada juga yang baru keluar beberapa hari setelah melahirkan. Itu baru proses keluarnya, tetapi untuk produksinya, untuk proses produksinya sendiri itu sudah berlangsung sejak ibu hamil. Kemudian ketika ibu hamil, ketika melahirkan, itu ada ASI yang keluar pertama kali setelah melahirkan, itu cairan berupa putih kekuningan ya, lebih cenderung bening tetapi kekuningan, itu yaitu ASI yang keluar pada pertama kali pada saat akhir kehamilan hingga beberapa hari setelah bayi lahir. Nah, kolostrum ini sangat penting untuk diberikan kepada bayi karena dia memiliki zat antibodi yang diperlukan oleh bayi. Sehingga kalau bayi diberikan kolostrum, maka insya Allah daya tahan tubuhnya akan kuat untuk menghadapi ketika dia terkena penyakit, ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu akan kuat gitu. Kalaupun dia terkena penyakit, tidak akan parah karena dia sudah memiliki antibodi dari kolostrum. Ya, selanjutnya di ASI itu ada yang namanya fore milk dan hind milk, ya. Jadi yang namanya fore milk itu bisa kita lihat pada gambar. Mana ya anaknya? Jadi pada gambar ya, itu ada fore milk. Jadi fore milk itu sendiri adalah ASI yang keluar saat awal menyusui. Jadi ketika seorang ibu menyusui, itu ketika awal-awal bayi menghisap, itu akan keluar cairannya berwarna putih bening. Putih bening. Jadi dia cenderung encer, berwarna jernih. Ini bukan kolostrum ya. Jadi kalau kolostrum kan hanya terjadi setelah beberapa saat setelah melahirkan. Tetapi kalau fore milk ini seluruh selama proses menyusui ini pasti akan ada fore milk dan hind milk. Nah, untuk fore milk ini dia kaya akan karbohidrat, vitamin, protein, serta tinggi laktosa yang mampu membantu perkembangan otak bayi, memberikan energi, mengatasi rasa haus. Jadi ini seperti air minumnya bayi, ya. Nah, kemudian setelah fore milk keluar, maka akan keluar hind milk. Nah, hind milk seperti pada gambar di sebelah kanan ya, itu berwarna kuning pekat. Kenapa berwarna kuning pekat? Karena hind milk ini mengandung tinggi lemak. Ya, jadi bayi akan merasa kenyang. Nah, kemudian ada satu hal penting nih. Fore milk dan hind milk itu keluar secara berurutan dalam satu proses menyusui. Jadi, ketika ibu menyusui, hendaknya menyusui di satu payudara saja hingga bayi tersebut kenyang. Baru di sesi menyusui berikutnya, pindah payudara gitu. Jadi sekali sesi menyusui itu jangan pindah-pindah. Jadi satu payudara dulu sampai bayinya kenyang, baru dilepas gitu. Jadi jangan sebentar payudara kiri kemudian sebentar lagi payudara kanan. Nanti bayinya hanya akan mendapatkan fore milk, tidak mendapatkan hind milk gitu. Akibatnya apa? Kalau pindah-pindah terus. Jadi nanti kalau dapatnya fore milk terus, nanti bayi akan kekurangan nih zat gizinya karena dia tidak mendapatkan lemak. Jadi nanti berat badannya tidak bisa naik sesuai dengan target ya. Gitu karena yang didapatkan rendah lemak. Jadi untuk menyusui itu sebaiknya satu payudara sampai bayi kenyang. Baru di sesi berikutnya ketika bayi meminta ASI lagi baru pindah payudara. Nah, kemudian kandungan ASI. Nah, apa sih kandungan ASI kok bisa ya dia bisa sampai mencegah stunting? Yang pertama, ASI itu memiliki zat gizi. Zat gizinya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi karbohidrat sendiri itu sebagai sumber energi. Jadi nanti bayinya akan kuat untuk beraktivitas. Karena kan bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya semua itu membutuhkan energi. Misalnya dari telentang, belajar tengkurap, kemudian belajar onggong-onggong, kemudian merangkak, itu kan semuanya butuh energi. Jadi ini bisa didapat dari ASI. Kemudian protein, jadi menopang pertumbuhan agar optimal. Jadi protein itu mengganti sel-sel yang rusak, kemudian untuk pertumbuhan sel-sel, sehingga nanti pertumbuhannya bagus.
pertumbuhan tingginya gitu ya kan. Kalau untuk stunting ini dia kekurangan dari sisi tinggi ya gitu. Jadi untuk di ASI itu memiliki kandungan protein tidak hanya jumlah yang cukup, tetapi juga dalam bentuk yang sesuai. Dengan artian protein yang terdapat dalam ASI itu bentuknya itu mudah diserap oleh bayi. Beda kalau susu formula. Kalau susu formula itu kan proteinnya tinggi gitu. Jadi memang akan banyak yang dikeluarkan kembali karena dia kebanyakan gitu. Sedangkan kalau untuk ASI jumlahnya cukup, bentuknya proporsional sehingga bisa diserap dengan sangat baik. Kemudian lemak ini memberikan rasa lezat pada makanan. Jadi ASI itu lezat. Itulah kenapa bayi itu tidak ada yang menolak ASI karena rasanya lezat. Kemudian sumber energi, kemudian mengoptimalkan penyerapan vitamin, menyediakan asam lemak esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Jadi bayi yang diberikan ASI itu cenderung menjadi anak yang pintar. Jadi ada penelitian yang menghasilkan bahwa anak-anak yang ASI eksklusif ya, anak-anak bayi yang diberikan anak-anak yang riwayatnya diberikan ASI secara eksklusif itu memiliki nilai IQ yang 20 lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak diberikan ASI eksklusif gitu. Jadi secara modal bayi yang diberikan ASI eksklusif itu lebih pintar ya dan memiliki kesempatan untuk menyerap ilmu secara cepat gitu karena memang mendapatkan ASI. Kemudian vitamin. Jadi vitamin ini menjaga kesehatan organ tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu proses pembentukan dan penguraian zat gizi. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini menjaga kesehatan tulang, otot jantung, kemudian dan otak agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau diberikan ASI itu semua fungsi-fungsi tubuh bayi itu akan bekerja secara sangat optimal. Nah, selain mengandung zat gizi, ASI juga mengandung zat protektif. Apa yang dimaksud dengan zat protektif? Yaitu dia zat-zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi fungsinya yaitu menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit, kemudian menjaga tubuh agar tidak terjadi keparahan ketika terjadi penyakit. Jadi yang namanya penyakit kadang kita tidak bisa mencegah juga ya, tetapi dengan adanya ASI ini setidaknya bayi bisa lebih kuat, kalaupun terkena penyakit itu akan tidak parah gitu ya, jadi bisa disembuhkan. Kemudian ASI itu memiliki manfaat. Yang pertama manfaatnya itu bagi bayi. Untuk bayi, jadi ASI itu memberikan zat gizi secara lengkap. Kemudian pertumbuhannya berjalan dengan baik dan optimal, daya tahan tubuhnya bagus, dan meningkatkan kecerdasan mental dan emosional. Kenapa? Karena ketika dalam proses menyusui, ibu menatap bayinya dengan penuh cinta, bayi pun bisa merasakan cinta dari ibunya, sehingga dia merasa dibutuhkan. Dia merasa mendapatkan sayang dari ibunya, ditatap dengan penuh cinta, sehingga kecerdasan mental dan emosional itu sangat baik. Kemudian selain untuk bayi, ASI juga bermanfaat untuk ibu. Yang pertama, mencegah terjadinya anemia. Kenapa? Karena pemberian ASI eksklusif itu bisa mempercepat menutupnya luka pasca melahirkan, sehingga perdarahannya tidak terlalu banyak untuk ini juga ya, untuk masa nifas. Kalau darah yang keluar itu luka-luka yang sudah cepat tertutup, maka darah yang keluar pun tidak terlalu banyak sehingga bisa mencegah terjadi anemia. Kemudian untuk ASI juga bermanfaat sebagai KB alami. Jadi untuk ibu yang memberikan ASI secara eksklusif itu umumnya tidak mendapatkan menstruasi setidaknya sampai 1 tahun umumnya ya, sehingga otomatis sebagai KB alami. Kemudian mengurangi kemungkinan terkena kanker payudara
dan ibu pun merasa bahagia. Ya, ini penting ya, karena hemat uang, jadi tidak perlu memberikan susu formula. Kemudian tubuh juga lekas ramping kembali, karena untuk memberikan ketika memberikan ASI itu banyak sekali energi yang keluar gitu. Jadi ibu-ibu bisa lekas ramping dalam waktu yang cepat. Ya, ini adalah mitos dan fakta seputar ASI. Jadi yang pertama, ASI pertama atau kolostrum itu merupakan susu basi dan tidak baik untuk bayi. Jadi kadang ada pemahaman bahwa kolostrum itu tidak baik sehingga banyak yang dibuang ya. Nah, padahal kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh yang sangat penting untuk bayi. Kemudian mitos berikutnya yaitu payudara yang kecil tidak bisa menghasilkan banyak ASI. Itu juga tidak betul. Banyaknya ASI itu tidak ditentukan oleh ukuran payudara, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak ASI yang keluar. Gitu. Jadi semakin sering seorang ibu mengeluarkan ASI, maka semakin banyak ASI akan diproduksi kembali. Seperti itu. Kemudian mitos berikutnya yaitu bayi sering menangis karena kurang ASI. Itu juga tidak betul, karena bayi itu mengkomunikasikan apapun dengan cara menangis. Bisa jadi karena dia popoknya tidak nyaman, sudah kebanyakan pipisnya, kemudian dia sekadar ingin digendong atau ingin dipeluk, dia akan mengkomunikasikan semuanya dengan cara menangis. Kemudian kandungan susu formula mahal itu menyamai ASI. Jadi ada anggapan juga, oh ya beli susu formula yang mahal aja, isinya kan bagus bisa menggantikan ASI. Padahal tidak ada satu susu formula pun yang kandungannya akan menyamai ASI, walaupun dia susu formula yang paling mahal. Itu. Jadi ASI itu adalah satu-satunya makanan yang memiliki kandungan zat gizi secara lengkap dan bentuk yang mudah dicerna. Gitu. Jadi tidak ada yang akan mengalahkan minuman ASI yang dibuat oleh Allah ya, walaupun itu susu formula yang mahal sekalipun. Oke, selanjutnya ini kita berlanjut ke ASI eksklusif. Mungkin ibu-ibu sudah paham ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dari bayi lahir hingga umur 6 bulan, ASI saja tanpa makanan serta minuman lain, kecuali vitamin dan obat yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan karena alasan medis. Jadi tanpa makanan dan minuman lain, walaupun itu air putih itu juga tidak perlu ya, karena kan tadi ASI mengandung hin milk yang sudah ada air putihnya gitu. Nah, ini untuk pemberian ASI eksklusif tentunya akan mengalami hambatan. Pertama, adanya mitos yang tidak benar mengenai ASI, seperti mitos-mitos yang tadi ya. Kemudian adanya persepsi ketidakcukupan ASI. Jadi ada juga orang yang berpendapat, masa iya bayi dikasih susu ASI aja itu bisa kenyang atau nanti bisa gemuk. Padahal itu ASI untuk 0 sampai 6 bulan bayi itu cukup saja, cukup jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, nanti setelah bayi berusia 6 bulan, maka perlu ditambah dengan MPASI. Ya. Oh ya, tadi adanya persepsi ketidakcukupan ASI itu membuat banyak orang memberikan MPASI secara dini. Jadi misalnya umur 1 bulan udah dikasih pisang kerok ya, atau umur 3 bulan sudah diberikan bubur susu gitu. Jadi itu karena adanya pikiran bahwa bayi tidak cukup usia 0 sampai 6 bulan tidak cukup jika hanya diberikan ASI. Padahal jumlah ASI cukup untuk 6 bulan pertama. Kemudian setelah 6 bulan perlu adanya tambahan MPASI, tetapi ASI-nya tetap lanjut diberikan. Kemudian hambatan berikutnya yaitu tidak didukung oleh suami atau keluarga dan tenaga kesehatan. Jadi mungkin juga ada orang tua, misalnya orang tua atau mertua, suami yang beranggapan bahwa susu formula itu lebih baik daripada ASI, sehingga ibu tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya. Ya, ini peran ASI eksklusif. Nah, ini kita ke bagian inti. Jadi apa sih yang dilakukan ASI? Jadi kan stunting itu kan disebabkan oleh asupan zat gizi yang kurang dalam waktu cukup lama ya. Nah, titik kritis status gizi pada
status gizi anak, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ketika seorang anak 1000 hari pertama kehidupannya berada dalam status gizi yang baik, maka baguslah hidupnya. Selanjutnya akan bagus. Karena itu adalah titik kritis. Nah, apa sih 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan yaitu dimulai itu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari lahir sampai 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak ibu hamil. Jadi sejak janin dalam perut ibunya itu sudah harus diperhatikan zat gizinya, kemudian berlanjut ketika bayi lahir hingga anak tersebut berusia 2 tahun. Itu ya. Jadi sejak dalam kandungan hingga anak 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, merupakan titik kritis dari status gizi anak. Kalau seorang anak bisa melewati 1000 hari pertama kehidupan dalam keadaan baik, maka baiklah hidupnya, dia bisa terhindar dari stunting dan masalah gizi lainnya. Nah, kemudian peran ASI eksklusif dalam pencegahan stunting. Jadi tadi seperti kita ketahui bersama bahwa ASI adalah satu-satunya makanan yang memiliki zat gizi secara lengkap yang dibutuhkan anak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ASI itu menyediakan seluruh zat gizi yang dibutuhkan dan mudah dicerna oleh anak usia 0-6 bulan yang memiliki sistem pencernaan sensitif. Ya, kemudian zat gizi juga yang terdapat dalam ASI tersedia dalam jumlah mencukupi, dan ASI juga mudah diberikan dan murah atau gratis, ya. Sehingga dengan pemberian ASI ini secara eksklusif, anak menjadi tidak kekurangan zat gizi yang lebih lanjut lagi akan menyebabkan stunting. Jadi ibu tidak atau orang tua tidak perlu memikirkan susu formula, cukup diberikan ASI. Dan ketika 6 bulan diberikan tambahan MPASI gitu. Sehingga zat gizinya bisa tercukupi dengan baik. Nah, inilah yang menyebabkan ASI eksklusif itu bisa mencegah terjadinya stunting karena dia memiliki zat gizi yang sangat lengkap. Nah, ini adalah bukti-bukti hasil penelitian bahwa memang ASI eksklusif itu bisa mencegah terjadinya stunting. Yang pertama, ini ada penelitian yang dilakukan di Makassar. Jadi penelitian berjudul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita. Hasil dari penelitian itu yaitu 91,7% balita yang stunting itu tidak diberikan ASI eksklusif. Gitu. Jadi anak yang penderita stunting itu ternyata sebagian besar dari mereka itu tidak diberikan ASI eksklusif. Kemudian penelitian yang serupa dilakukan di Pekanbaru ya, itu juga menghasilkan 86,7% balita yang stunting tidak diberikan ASI eksklusif. Jadi balita yang stunting itu memiliki riwayat tidak diberikan ASI eksklusif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa mari kita tingkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di wilayah Mamang Perapatan agar kasus stunting dapat dicegah. Gitu. Jadi hasil penelitian sudah membuktikan bahwa memang ASI eksklusif itu bisa mencegah terjadinya stunting. Gitu. Jadi mari kita galakkan pemberian ASI eksklusif.